Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Mas, gimana? Ada yang bisa saya bantu? Jadi gini, saya kan dapat tugas dari kampus buat mewawancarai orang-orang yang sudah memiliki ciri kematangan karier. Bapak kan punya apa sih namanya? Punya armada tentang ekspedisi gitu kan Pak. Nah, jadi saya rasa Bapak Hmm, kan sudah masuk dalam kategori kematangan karier ini. Kira-kira Bapak ya terus? berkenan diwawancarai nggak Pak? Boleh, boleh. Boleh, jangan kelamaan lu ya. Lagi sibuk. Siap. Yang pertama nih Pak, bagaimana strategi Bapak mengawali karier Pak? Oh, awali karir saya itu dari dari bawah, Mas. Dari merangkak dari bawah, dari mulai saya menjadi supir, terus bagaimana caranya saya jadi supir biar nggak jadi supir terus, bagaimana saya berpikir untuk bisa usaha menyontoh yang saya ikuti bos saya biar saya nggak jadi supir terus gitu Mas. Jadi berawal Bapak dari sopir itu tadi ya Pak, sekarang jadi punya armada banyak gitu ya Pak? Iya, iya. Dari mulai jadi kuli sehingga ya sekarang juga masih kuli sih, tapi ya udah mending lah punya pegangan kan gitu. Iya Pak. Apakah pekerjaan Bapak ini secara multitasking atau sistematis Pak? Secara sistematis Mas, mulai dari perekrutan pengemudi atau dari modal awal itu, eh, dari awal jadi supir saya menyisihkan hasil kerja saya pertama untuk menghidupi keluarga, terus saya sisihkan nabung uh, supaya nggak jadi supir terus. Ya alhamdulillah bisa di satu dua tiga sampai sekarang bisa jadi ya kecil-kecilan lah, bisa untuk menghidupi keluarga dengan sistem perekrutan supir-supir atau kernet, terus karyawan untuk diajak kerjasama. Terus saya mulai mencari rekanan pengusaha-pengusaha yang membutuhkan jasa angkutan, saya ajak kerjasama untuk saling menguntungkan gitu Mas. Lalu proses pembelajaran apa saja yang dapat dilakukan Pak? Proses pembelajaran mulai dari supir sampai jadi pengusaha itu ya saya belajar dari pengalaman di lapangan Mas. Dari lapangan bagaimana caranya saya bisa mencari rekanan dari perusahaan lain, bagaimana caranya bisa mengembangkan usaha saya. Itu saya lihat pembelajaran dari bos saya Mas. Lalu bagaimana strategi Bapak mengembangkan karier, terutama di bidang kemampuan kreativitas yang Bapak miliki Pak? Untuk mengembangkan usaha saya yaitu dengan cara mempertahankan keuletan atau kejelian saya dalam hal eh, kerjasama dengan pengusaha lain atau dengan karyawan saya, supaya usaha saya bisa berkembang, yaitu jelas memerlukan dengan rekanan-rekanan dari luar Mas. Lalu seberapa sering Bapak menghadapi konflik dan bagaimana strateginya mengatasi konflik tersebut Pak? Ya lumayan sih, kalau untuk konflik-konflik dalam usaha itu pasti ada Mas.
dari terutama permodalan. Kalau usahanya nggak tekun, jelas akan menjadi konflik dalam penghasilan, usaha itu konflik yang utama itu. Terus kepercayaan saya terhadap karyawan saya dengan pengemudi, dengan kernet, itu jelas banyak konflik, Pak. Bisa juga sopir para karyawan itu kebanyakan dia itu akan curang kalau tidak dalam pengawasan atau kita tidak bisa mengambil hati mereka, itu akan menjadi konflik suatu usaha, Mas. Lalu strateginya mengatasi konflik tersebut gimana, Pak? Ya, dalam strategi menghadapi konflik antar karyawan atau dengan anak buah itu, ya yang jelas kita harus membuat mereka itu nyaman. Nah, karena mereka, para karyawan itu adalah sebuah aset usaha juga, Mas. Jadi terutama dari segi penghasilan, pendekatan pada secara keluargaan itu diutamakan, Mas. Mereka dianggap juga keluarga saya, sehingga mereka tidak menganggap ke saya itu suatu juragan, tapi sebagai orang tua atau keluarga. Lalu apakah usaha Bapak ini sudah benar-benar memberikan manfaat untuk orang lain, dan apa yang Bapak berikan untuk menolong orang lain tersebut? Alhamdulillah, kalau untuk merasa manfaat sih ya ada lah, mungkin secara langsung untuk seluruh karyawan saya, mereka bekerja dengan saya berarti ada manfaatnya, yaitu menghasilkan suatu ekonomi, bisa menghidupi keluarga mereka. Apabila mereka perlu bantuan atau pertolongan, ya kami bantu semampu saya sesuai dengan usaha saya, sehingga mereka bisa dekat dengan saya dan bisa diajak kerjasama hingga usaha saya menjadi lancar. Intinya kerjasama yang baik antara karyawan dan pengusaha itu utama, Mas. Lalu mungkin ada pesan-pesan, Pak, buat generasi milenial sekarang yang sedang meniti karir itu, Pak? Kalau generasi milenial sekarang itu, kalau menurut pandangan saya, mereka atau anak muda milenial itu kepenginnya kesuksesan itu secara instan. Jadi saya berpesan kepada generasi milenial yang sedang meniti karir, gapailah usaha Anda dengan cara yang jujur dan tekun, sehingga usaha itu akan benar-benar sesuai dengan harapan. Jadi intinya usaha itu harus benar-benar memerlukan ketekunan dan kejujuran, serta kesabaran. Jangan lupa yang paling utama selalu berdoa, memohon pada Tuhan Yang Maha Esa, semoga usaha-usaha para milenial itu lebih lancar, lebih maju dibandingkan dengan pengusaha tua. Itu kan sudah istilahnya berkembang, sudah bersyukur, maju, alhamdulillah. Generasi milenial sekarang adalah saingan bisnis saya, juga partner saya. Mari kita bekerja sama untuk para milenial, sehingga ekonomi Indonesia akan maju dan bisa menyumbangkan kemajuan untuk negara kita itu, Mas. Siap. Berhubung pertanyaan sudah habis, terima kasih atas waktu yang sudah Bapak berikan untuk saya. Semoga menjadi informasi bagi kita semua, Pak.
Ya, Oke Mas, oke Mas. Ya, oke. Nah, terima kasih kembali Mas. Selamat dan sukses Mas. ya selamat siang Pak. Assalamualaikum. Selamat siang. Waalaikumsalam.